Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan seperti yang kalian lihat di depan kita sudah kehadiran satu buah paket yang memang ini tuh sengaja saya beli sendiri guys. Yang isinya adalah satu buah smartphone yang menurut saya ini bisa jadi smartphone dengan range harga 3 jutaan paling worth it untuk kita beli di mendekati akhir tahun ini ya guys ya. Dan bisa dibilang smartphone ini tuh juga terbilang baru guys, karena untuk awal perilisannya HP ini tuh dijual di awal-awal bulan April ya, sorry guys, di tahun ini pastinya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin penasaran ya, ini tuh sebenarnya isinya apa, karena kalau dilihat dari packaging boxnya itu lebar, karena nggak mungkin kan smartphone itu bakal lebar kayak gini. Nah, ini pasti kalian nonton video ini sampai akhir, karena bakalan menarik banget nih guys. Nah, ngomong-ngomong ini saya beli di Blibli ya guys, dan ini tuh beneran deh. Kalau beli di Blibli itu udah beberapa kali pengirimannya bener-bener cepet banget. Ngirim pagi itu malamnya udah bisa datang guys. Cuman ya kalau kalian pilih yang metode pengiriman yang ekspres ya, pastiin kalian pakai yang itu. Dan ada promo juga itu gratis ongkir, walaupun ongkirnya tuh sebenarnya cukup mahal ya, sekitar 38.000 ya pakai JNE yes. Tapi ya saya rasa cukup worth it guys kalau misalkan kalian memang pengen dapetin smartphone-nya dengan cepat. Oke, kayak gini ya. Dan iya, pasti kalian penasaran sebenarnya ini apa ya. Oke, ini kosong ya, kita singkirin. Dan oke, ini tebel juga ternyata. Oke, sekarang kita udah buka untuk pengait bubble wrapnya, dan ini adalah pasti udah kalian udah tahu nih ya. Oke, ini kita dapat free-nya ya, adapter charger yang kalian bisa lihat. Ini kalau kalian beli harganya hampir sekitar 250 ribuan guys, tapi kita bisa dapetin gratis di Blibli. Nah, dan ini adalah smartphone-nya guys, yaitu Samsung Galaxy M23 5G. Dan untuk RAM-nya sendiri ini yang saya ambil adalah RAM 6/128 GB dengan varian warna light blue-nya. Nah, karena memang kalau kalian perhatikan ini tampilan boxnya itu udah tipis kayak gini ya guys, yang udah pasti kalian nggak bakalan dapetin kepala charger. Yang paling menariknya guys, sekarang selain harganya udah bisa kalian dapetin jauh lebih murah ketimbang waktu di awal perilisannya, kalian dapetin bonus kepala charger kayak gini guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah mulai langsung tertarik nih mau check out, kalian bisa cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi yang pastinya udah saya taruh di bawah ini guys ya, jadi kalian tinggal klik aja. Oke, kalau gitu ya sekarang kita langsung unboxing aja, karena tampilan boxnya ini biasa aja guys. Kita langsung buka aja. Dan by the way, ini juga kalian dapetin kartu perdana XL ya guys, yang pastinya kalian bisa dapetin kuota yang nanti saya lihat. Nah, ini 120 GB yang menurut saya cukup lumayan kalau misalkan kalian mau update aplikasi kayak gitu di awal-awal nyalain smartphone-nya. Oke, sekarang kita langsung kletek aja seperti ini. Nah, ini ada kartu perdana XL ya yang ada kuotanya guys. Dan sekarang kita langsung ya, kita bukanya. Oke, ini masih ada segelnya ternyata di sini ya. Kita buka lagi guys. Oke. Nah, pasti kalian nanti bakalan dibuat penasaran lagi ya, sebenarnya kenapa ini jadi smartphone yang paling worth it di range harga 3 jutaan ya. Oke, ini kita dapetin satu box lagi. Kalau kita buka ini biasalah ya, kayaknya ada kitab-kitab gitu ya, buku panduan manual atau kartu garansi. Nah, sebentar kita cek guys. Nah, ini ada kartu garansi dan buku panduan penggunaan, dan ini ada kabel charger yang modelnya ini udah Type C to Type C guys, jadi bukan yang USB A to USB Type C gitu. Jadi udah power delivery ya. Ini kita singkirin ya biar nggak berantakan. Nah, ini kemudian ada satu buah stiker image juga guys, seperti ini bentuknya, dan kita singkirin. Dan ini dia langsung kita nemuin smartphone-nya, dan tapi di sini tentunya kita dapetin slot SIM tray ejector ya guys di bagian dalam sini. Oke, kita pinggirin lagi. Dan ya, ini dia smartphone-nya guys, yaitu Samsung Galaxy M23 5G, yang kalau kita lihat nih di bagian depannya ada beberapa key selling point ya, mungkin ketulis super smooth display, kemudian triple kamera, dan baterainya sudah 5000 mAh. Nah, pasti kalian penasaran kan untuk resolusi kamera dan chipsetnya itu yang dipakai ini apaan. Oke, sekarang kita langsung buka aja guys. Nah, seperti ini ya, ini bisa di plotin ya. Oh, ternyata nggak bisa, jadi harus dikeletek guys. Kita keletek dulu ya, seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Samsung M23 5G dengan varian warna light blue-nya.
Ini tuh ada 3 varian warna guys. Kalau misalkan emang kalian nggak suka dengan varian warna ini, ada kayak warna orange kayak gitu, kemudian ada yang warna hijau gelapnya. Tapi ini cakep ya guys, untuk varian warna light blue-nya, kalem gitu, nggak terlalu gonjreng, dan untuk build quality-nya ini bagus banget ya, walaupun ini seri M. Dan ya biasanya kalau seri M itu memang lebih fokus ke performa guys, tapi ini menurut saya desainnya udah mirip-mirip sama desain yang seri A-nya. Nah, untuk port-portnya ini terbilang cukup lengkap ya guys ya. Kalau kita lihat di bagian atas ada satu buah lubang mikrofon, kemudian di bagian kanan ada tombol volume, kemudian ada tombol power juga yang kayaknya ini menyatu dengan fingerprint scannernya ya guys ya. Yang otomatis sepertinya ini layarnya bukan pakai panel layar AMOLED. Kemudian di bagian bawahnya ini ada satu buah ya kayak gini ya, grill speaker, kemudian port charger USB Type-C, mikrofon lagi, dan ada jack audio 3,5 mm nya. Ini masih bagus banget ya, masih disediain lubang jack ini. Dan yang terakhir ini ada satu buah slot SIM tray di sebelah kirinya kayak gini guys. Dan sekarang kita coba cek. Ini untuk slot SIM tray-nya harusnya sih dia dedicated ya. Oke, kita cek ya. Nah, seperti ini guys, jadi udah triple slot. Cuman sayangnya kayaknya nggak ada seal karetnya ya guys ya di bagian sini. Jadi ya hati-hati aja kalau misalkan kalian lagi pakai di pinggir kolam kayak gitu. Ya, overall untuk di bagian desain bodinya ini tuh cukup menarik ya guys ya. Ini cukup enak buat digenggam juga, dan feel build quality-nya ya udah nggak usah diheranin lagi ya guys. Kalau Samsung tuh pasti kasih build quality yang ya kerasa premium, walaupun ini adalah kelasnya mid range. Oke ya, kita sambil nyalain smartphone-nya guys ya, seperti ini. Dan ngomong-ngomong, kita nggak dapetin juga ya sayangnya untuk screen protector bawaan nih guys ya. Jadi ya kacanya tuh, atau bisa dibilang layarnya polosan aja begini. Tapi kalian tenang aja, ini karena udah dipakein kaca atau bisa dibilang perlindungan kaca dari Corning Gorilla Glass 5. Oke ya, kalau gitu sekarang saya setting-setting dulu dan nanti bakal kita balik lagi guys. Ya, jadi guys, ini saya udah selesai setting-setting smartphone-nya, dan seperti ini ya untuk tampilan layar awal daripada Samsung Galaxy M23 5G-nya. Dan di sini saya belum koneksikan dengan jaringan internet, baik itu data seluler maupun WiFi, karena saya mau kasih tunjuk ke kalian untuk memori penyimpanan atau memori internalnya yang tersisa atau yang terpakai di awal-awal kalian nyalain smartphone-nya. Karena bisa dibilang banyak banget sih biasanya yang request kayak gini guys, dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk memori penyimpanan yang terpakai sekitar 23,4 GB, jadi sisanya masih terbilang cukup banyak, yaitu 104,6 GB. Jadi harusnya kalian nggak perlu khawatir ya guys ya. Nah, cuman perlu jadi catatan nih guys, karena biasanya di awal-awal kalian konekin pakai jaringan internet dan selesai setting, itu di aplikasi Play Store itu bakalan ngantri 32 aplikasi ya guys, yang bakal secara otomatis terupdate. Jadi pastinya bakalan lebih dari itu guys kalau misalkan kalian di awal setting kalian udah langsung nyalain atau konekin sama jaringan internetnya kayak gitu. Oke, untuk softwarenya sendiri di sini saya kasih tunjuk lagi ke kalian guys, sorry kelupaan. Dia udah pakai sistem software paling baru, yaitu Android 12, dan untuk versi UI-nya yaitu 4.1. Jadi udah aman lah ya. Dan harusnya ini bakalan ya punya jatah update sekitar 3 atau mungkin 4 tahun ke depan ya guys. Jadi kalian bakal bisa nikmatin paling mentok ya mungkin kasarnya di Android 15 ya kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang penasaran nih guys ya, saya bakal bacain beberapa spesifikasi yang mungkin bisa kalian lihat seperti biasa di bagian kiri layar kalian saat ini. Oke, yang pertama, kenapa alasannya smartphone ini tuh cukup worth it buat dibeli di range harga 3 jutaan ya? Karena chipset yang dipakai ini tuh ada sudah menggunakan chipset dari Snapdragon yang bisa dibilang ini chipset favorit banyak orang guys, yaitu chipset Qualcomm Snapdragon 750G, yang artinya smartphone ini udah pasti support jaringan sinyal 5G. Jadi kalian udah nggak perlu mikirin lagi apakah smartphone ini support jaringan sinyal 5G atau enggak. Kemudian untuk kartu grafiknya juga udah menggunakan Adreno 619, yang mana biasanya ini tuh lebih enak ya guys kalau misalkan kita pakai buat kebutuhan ngegame gitu. Dan selebihnya kayak tadi kita lihat ya guys, untuk software udah pakai yang paling baru One UI versi 4.1, kemudian basis Androidnya juga 12. Dan untuk kameranya guys, ini setupnya triple kamera, dimana untuk resolusi kamera utamanya 50 megapiksel, ada kamera ultrawide 8 megapiksel, dan satu buah nggak tahu depth sensor atau makro ya guys ya, ini 2 megapiksel aja. Kemudian di bagian depannya, di bagian sini ada satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sekitar 8 megapiksel. Kemudian juga HP ini udah support dengan fitur NFC ya guys pastinya. Jadi ya kalian udah nggak perlu ragu lagi buat beli HP ini harusnya, karena udah lengkap banget baik itu 5G maupun fitur NFC-nya kayak gini. Nah, seperti ini ya guys ya. Oke, tuh ada NFC-nya. Dan kemudian ya mungkin kekurangan di awal-awal yang bisa saya bilang adalah ya sepertinya ini tuh
kualitasnya speakernya belum yang stereo speaker ya guys, alias yang masih mono speaker aja. Oke ya, sekarang saya bakal coba connecting ke internet dan saya bakal install beberapa aplikasi buat kasih tunjuk lagi ke kalian beberapa hal yang mungkin penting dari HP ini. Oke, jadi guys, ini HP-nya udah saya koneksikan ke jaringan internet dan saya juga udah install beberapa aplikasi kayak yang bisa kalian lihat ya. Di sini ada aplikasi AnTuTu Benchmark, Sensor Box, kemudian PUBG Mobile dan juga multi touch testernya. Nah, yang pertama saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk skor AnTuTu Benchmark-nya. Ternyata untuk Snapdragon 750G ini kita bisa dapetin skor di angka 339 ribuan guys. Yang mana menurut saya dengan angka segini atau skor segini itu udah terbilang cukup baik ya guys untuk sebuah smartphone di kelas mid range-nya. Jadi ya dengan angka segini saya rasa untuk main game Mobile Legends atau PUBG Mobile nantinya sih bakalan berasa lancar. Tapi kalau untuk Genshin Impact pastinya kalian harus nunggu dulu ya guys untuk video reviewnya supaya kalian bisa lebih tahu lagi detailnya kayak apa. Dan lanjut untuk sensor-sensornya sendiri kita coba cek ya guys ya. Nah, kayak yang kalian lihat guys, ternyata sensornya bisa dibilang ya kurang lengkap ya guys, karena di sini untuk sensor cahayanya dia mati guys. Jadi nggak ada ya untuk sensor cahayanya. Yang otomatis ini berarti untuk secara otomatis atau kecerahan adaptifnya nanti kalau misalkan kalian aktifin, dia itu kecerahannya bakalan naik turun dikarenakan menggunakan sensor dari kameranya aja ya guys ya. Jadi bukan ada sensor cahaya khususnya. Tapi overall untuk segini sih udah terbilang cukup komplit sih ya guys, karena untuk sensor orientasi ataupun magnet ini udah ada. Bahkan untuk sensor giroskop sepertinya sih ini juga udah hardware ya guys, tapi ya nanti kita coba cek lewat game PUBG Mobile-nya. Dan selanjutnya ini kita coba untuk multi touch testernya, kita lihat ya guys apakah bisa 10 sentuhan jari. Ini 5 dan selanjutnya ya kita lihat, nah ternyata udah bisa 10 sentuhan jari. Jadi ya overall udah aman lah ya kalau misalkan kita mau pakai untuk main game. Sekarang saya mau coba masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya dan nanti bakal saya tunjukin ke kalian gimana giroskopnya dan sedikit preview dari gameplay di game PUBG Mobile-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya guys. Sebentar saya mute dulu ya ini suara teman-teman kita. Dan kita coba cek terlebih dahulu ya untuk settingan grafis yang kita dapat kalau kita main game PUBG Mobile. Ini bisa kalian set di HD High atau di Smooth Ultra-nya ternyata ya, seperti ini guys. Nah, kita coba setting di Smooth Ultra dan kita cek untuk gyroscope-nya seperti apa. Sebentar. Oke, saya udah nyalain dan kalian bisa lihat. Nah, gyroscope-nya ya terbilang udah bagus ya guys ya. Ini lancar banget, nggak ada delay. Jadi harusnya aman sih kalau kalian emang suka pakai fitur gyroscope kayak gini. Nah, yuk kita coba main sebentar ya, buat ngeliat gimana gameplaynya. Nah, di awal-awal sih grafisnya kelihatan banget mulusnya ya guys ya. Apalagi ketambahan ini untuk layarnya dia udah 120 Hz, jadi kerasa smooth banget guys. Jadi nggak ada alasan sih harusnya nggak chicken gitu ya. Oh, kita kena shoot ya, darah udah kritis. Coba kita sekali lagi kita tes. Oke, mana musuh ini? Oh, kita kena kill ternyata ya. Oke, mungkin kayak gitu aja kali ya guys ya. Saya rasa cukup lah karena biar nggak kelamaan juga videonya. Nanti mungkin kalau kalian pengen tahu lebih detailnya nanti bakal saya infoin aja di video reviewnya. Nah, untuk selanjutnya saya mau coba kasih lihat ke kalian guys untuk kameranya. Kita cek ya apakah videonya kita bisa setting di 60 fps. Kita coba cek dan ya ternyata kita cuman mentok di Full HD 30 fps aja guys sepertinya ya. Sebentar kita coba lihat. Ya, kalian bisa lihat ya di sini nggak ada ketulis Full HD 60 fps, jadi hanya mentok di 30 fps saja. Tapi nggak tahu ya apakah nanti kita setelah update softwarenya itu bakalan muncul untuk 60 fps-nya. Bakalan nanti saya update juga informasinya di video reviewnya nanti guys ya. Dan untuk yang lensa kamera depannya kalau kita lihat dia mentok di Full HD aja, tapi kalau di lensa kamera belakangnya kita bisa record di Ultra HD-nya kayak gini ya guys ya. Sayang banget untuk 60 fps-nya nggak ada. Tapi ya ini fitur Ultra Steady atau IIS ini ada ya guys ya. Kalian bisa aktifin aja di sini. Coba ya saya bakal ambil sampel foto aja di dalam ruangan sini guys karena males ke depan. Ya kayak gini ya.
untuk hasil fotonya. Dan mungkin satu lagi kayak gini. Oh ya, nanti buat kalian yang mungkin penasaran ya, apakah ini free-nya itu charger, kepala charger ori atau enggak, nanti bakal saya kasih footage-nya sedikit di bagian akhir video ini ya guys ya. Biasanya kalau misalkan dia ori, itu bakalan muncul kayak notif kalau fast chargernya aktif gitu guys. Nah, nanti kalian bisa komen deh di situ apakah ini memang kepala charger yang original Samsungnya atau mungkin yang KW-KW-an gitu ya guys ya. Nah, jadi saya rasa guys cukup kayak gitu dulu aja ya video unboxing soal Samsung Galaxy M23 5G ini. Dan lagi-lagi guys, bisa dibilang memang ya secara overall menurut saya Samsung Galaxy M23 5G ini adalah smartphone yang memang paling worth it untuk saat ini guys, untuk kalian beli di range harga 3 jutaannya. Mengingat belakangan ini tuh banyak banget brand-brand yang pakai chipset yang aneh-aneh ya guys ya, karena udah kehantem sama kelangkaan chipset, yaitu kayak Uni SoC dan yang lain-lain. Tapi di HP ini tuh masih menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 750G, yang mana ini udah bagus banget secara performa dan untuk daya tahan baterainya juga udah bagus. So kalau gitu guys, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Aksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video unboxing berikutnya. Keren sih.